Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan dan dilancarkan semua urusan-urusannya. Baik, sekarang kita sudah berada di part 6 atau nomor 26. Insyaallah kita akan lanjut nanti sampai nomor 40 ya. Dan setelah itu kita akan lanjutkan lagi dengan soal UP lainnya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe dan tonton juga video-video soal UP lainnya di channel saya ini ya, di playlist. Silakan Bapak Ibu buka di situ yang Bapak Ibu butuhkan. Insyaallah bermanfaat. Baik, sekarang kita sudah di nomor 26. Sebagai guru wali kelas, ada beberapa peserta didik Anda yang tidak memiliki buku pelajaran karena tidak mampu membelinya. Hal ini membuat para peserta didik merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Apa yang akan Anda lakukan menghadapi hal tersebut? A. Melaporkan kepada kepala sekolah untuk meminta bantuan memberikan dana untuk membelikan buku pelajaran bagi peserta didik yang tidak mampu. B. Mencari informasi dan meminta dukungan dana pada masyarakat sekitar yang mau membelikan buku pelajaran bagi peserta didik yang kurang mampu. C. Meminta peserta didik untuk melakukan belajar kelompok dengan yang memiliki buku. D. Meminta peserta didik untuk meminjam buku dari kakak kelas agar tetap dapat belajar. E. Meminta peserta didik tersebut meminjam dari perpustakaan. Oke, untuk nomor 26 ini saya cenderung ke option E ya, yang paling mudah untuk kita lakukan ya. Jangan memaksa diri, jangan juga terlalu lebay. Jadi yang normal-normal saja ya. Meminta peserta didik tersebut meminjam dari perpustakaan ya. Jadi yang memiliki poin 5 menurut saya di sini ada di option E, sedangkan yang memiliki poin 4 itu ada di option C ya. Meminta peserta didik untuk melakukan belajar kelompok dengan yang memiliki buku ya. Kalau yang lain itu agak ribet ya. Ini juga melaporkan kepada kepala sekolah untuk meminta bantuan memberikan dana ya. Tidak semudah itu kepala sekolah akan memberikan dana. Yang B juga kayak gitu. Ini malah ke masyarakat sekitar. Itu saya pikir agak di luar jangkauan ya Bapak Ibu kalau kita harus keluar sekolah untuk meminta sumbangan kepada peserta didik yang kurang mampu. Ini saya pikir dapat nilai 3 lah ya. Oke, kita lanjut. Teman sejawat Anda memiliki anak SD sehingga setiap pagi harus mengantar anaknya berangkat sekolah terlebih dahulu. Jarak rumah yang jauh dengan sekolah tempat mengajar membuatnya sering terlambat datang mengajar, sampai hampir 15 menit. Sebagai rekan sejawat, apa yang akan Anda lakukan? A. Diam saja karena segan untuk menegurnya. B. Melaporkan kepada kepala sekolah agar guru tersebut dinasihati. C. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar diadakan evaluasi kedisiplinan pada jam kerja. D. Meminta kepada teman dekat guru tersebut untuk mengingatkan yang bersangkutan agar lebih memperhatikan kedisiplinan. E. Melakukan pendekatan secara personal kepada teman sejawat tersebut dan memberikan alternatif solusi agar lebih dapat mengelola waktu. Jadi untuk nomor 27 ini diberikan kasus lagi bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jadi saya cenderung ke option E ya. Melakukan pendekatan secara personal kepada teman sejawat tersebut dan memberikan alternatif solusi. Jadi kita jangan hanya memintanya untuk disiplin, tapi kita memberikan solusi ya agar lebih dapat mengelola waktu ya. Ini yang menurut saya yang terbaik yang bisa mendapat poin 5, dan yang mendapat poin 4 ada di option D ya.
meminta teman yang dekat dengan guru tersebut untuk mengingatkan bersangkutannya. Kalau yang ini agak langsung keras ya Bapak Ibu. Yang 3 ini agak keras ya. Oke, kita lanjut. Jika Bapak Ibu punya pendapat lain silakan berkomentar di kolom komentar ya. 28. Sekolah tempat Anda bekerja terletak di daerah terpencil yang memiliki jumlah ruang kelas yang terbatas. Di daerah tersebut peserta didik yang sekolah jumlahnya sangat banyak sehingga kekurangan guru. Hal ini membuat beberapa mata pelajaran harus diampu satu guru. Apa yang akan Anda lakukan saat menghadapi hal tersebut? A. Saya akan mengajukan usul kepada kepala sekolah agar ditambah guru baru. B. Saya akan berkoordinasi dengan teman sejawat agar bersedia untuk mengajar melebihi jam kerja. C. Saya akan mencari alasan untuk menghindar dari tambahan jam mengajar. D. Saya akan bersedia untuk mengajar melebihi jam kerja dan menggunakan segala kemampuan secara maksimal agar peserta didik tetap mendapatkan pelajaran yang baik. E. Saya akan meminta orang-orang sekitar menjadi guru sukarelawan. Ini agak sulit ya. Ini semua agak bagus jawabannya. Itulah susahnya, agak susah gampang sih di soal kepribadian ini. Ada yang begitu sulit dibedakan jawabannya, yang mana harus poin 5 dan yang mana harus poin 4 ya. Jadi untuk nomor 27 ini saya cenderung ke 28 maaf, saya cenderung ke option A ya. Saya akan mengajukan usul kepada kepala sekolah agar ditambah guru baru. Karena ini peserta didik sangat banyak jumlahnya sehingga kekurangan guru. Di sini kita fokus di kekurangan gurunya ya, teman-teman. Fokus di kekurangan gurunya ya. Kalau ini agak ribet sebenarnya. Melebihi jam kerja itu kita sebenarnya kerja berat sampai kapan ya, kita akan seperti itu. Kita juga punya keluarga yang harus diurusi, bukan hanya sekolah saja ya. Nah ini yang paling parah karena sudah menghindar ya. Kemudian ini saya akan bersedia untuk mengajar melebihi jam kerja dengan menggunakan segala kemampuan secara maksimal agar peserta didik tetap mendapatkan pengajaran yang baik. Kalau ini juga saya pikir agak berlebihan ya. Sampai kapan ya kita akan bekerja maksimal? Kapan waktu untuk keluarga kita? Kapan waktu untuk yang lain ya? Karena kita sebagai manusia juga punya kegiatan yang lain ya. Ini ya bisa jadi siapa yang mau jadi guru, tapi harus dilihat dulu ya basic pendidikannya. Jadi menurut saya yang terbaik itu ada di option A. Kemudian 4 itu ada di option D ya. Ini juga bisa poin 4 ya. Tapi poin 5 ada di option A menurut saya. Next. Nilai kebajikan di masyarakat yang paling Anda prioritaskan untuk diajarkan terlebih dahulu kepada peserta didik adalah A. Menerima dengan ikhlas kritik dan saran dari orang lain. B. Menunjukkan sikap menghormati orang lain dan sopan santun yang wajar. C. Terbuka terhadap perbedaan. E. Membangun kepercayaan diri orang lain. D. Membangun kepercayaan dari orang lain. E. Kesediaan diri untuk menolong dan ditolong. Ya ini juga agak susah ya. Memang soalnya agak pendek tapi optionnya agak susah ya. Kalau dapat yang seperti ini usahakan yang paling baik lah dari option-option ini. Kalau saya cenderung di option B, menunjukkan sikap menghormati orang lain dan sopan santun ya. Kalau kita sudah sopan, insya Allah menghormati orang lain, insya Allah semuanya akan lancar ya. Akan lancar hubungan dengan seseorang. Ya, itu saya kira. Untuk yang option yang dapat poin 4, saya lebih cenderung ke option A ya. Menerima dengan ikhlas kritik dan saran
orang lain ya. Banyak orang yang tidak mau dikritik. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Bagi yang berbeda pendapat silakan tulis di komentar ya. Next, nomor 30. Pernyataan yang paling menunjukkan diri Anda terkait dengan perasaan dalam menjalani kehidupan spiritual adalah A. Merasakan keterhubungan dan kedamaian dengan Tuhan saat beribadah. B. Merasa ragu terhadap keadilan. C. Meyakini sejumlah nilai-nilai kebaikan bersama yang diterima oleh setiap orang. D. Percaya bahwa setiap perbuatan baik dan buruk dari manusia akan mendapat balasan dari Yang Maha Kuasa. E. Berniat untuk menjalani hidup yang sehat dan konsisten. Yang paling menunjukkan diri Anda terkait dengan perasaan dalam menjalani kehidupan spiritual ya. Jadi untuk nomor 30 ini saya cenderung ke option D ya, yang mendapat poin 5, yaitu percaya bahwa setiap perbuatan baik dan buruk dari manusia akan mendapat balasan dari Yang Maha Kuasa. Kemudian untuk option yang mendapatkan poin 4, saya berada di option C ya, meyakini sejumlah nilai-nilai kebaikan bersama yang diterima oleh setiap orang ya. Jadi itu menurut saya. Silakan Bapak Ibu berkomentar jika punya jawaban yang beda. Kalau yang itu dia agak keluar dari konteks ya, karena di sini kehidupan spiritual ya. Nah, dia di sini menjalani berniat untuk menjalani hidup sehat dan konsisten. Oke. Itu saja mungkin yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjut nomor 31 sampai 40 insyaallah di video berikutnya. Bagi yang belum tonton video sebelumnya, silahkan tonton video sebelumnya ya, ada di part 1 dan seterusnya. Silakan berkomentar bagi punya jawaban yang berbeda. Kalau Bapak Ibu punya pendapat yang berbeda, silakan berkomentar ya. Jangan lupa subscribe, like-nya, dan bantu share biar lebih bermanfaat lagi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.